Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak sekali Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman dan Islam, yang mana ini merupakan nikmat yang paling besar bagi setiap muslim. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pelajaran kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-9. Ini masih dari rangkaian pelajaran yang ke-9, yaitu bagian yang ketiga pada halaman 42, mengenal lin. Baik, untuk pelajaran ke-9 ini kita ulang sebentar. Untuk bagian yang pertama ini mengenal mad, yang mana mad tersebut ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Bagian yang pertama kemarin alifnya alif yang besar, kemudian wawnya waw besar, kemudian ya-nya ya besar. Kemudian bagian yang kedua masih berkenaan dengan mad, yaitu alif kecil, kemudian waw kecil, dan ya kecil. Kemudian yang terakhir yaitu yang bagian yang ketiga, yaitu mengenal lin. Untuk lin ini secara bahasa artinya layin atau lembut. Secara bahasa lin artinya layin atau lembut atau mudah. Secara istilah maka lin diartikan sebagai pengucapan huruf yang mana ketika kita mengucapkan huruf tersebut, mengucapkannya dengan lembut dan dengan mudah, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa dihentak, ya, tanpa dihentak, tanpa ditekan, dan tanpa adanya paksaan. Jadi mudah saja ketika mengucapkan huruf lin. Seperti yang ada di buku, maka huruf lin ada 2. Yang pertama ya dan waw. Dan ya ini dia punya syarat, ya, sama seperti mad yang kemarin. Dia pun juga punya syarat. Lin ini pun juga punya syarat. Syaratnya yaitu waw dan ya ini harus sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Untuk ya dan waw yang sukun berarti ada 2 fungsi. Waw sukun dan ya sukun, dia punya 2 fungsi. Yang pertama dia sebagai mad apabila terpenuhi syaratnya, dan yang kedua dia sebagai lin apabila terpenuhi juga syaratnya. Ya. Adapun syarat lin yaitu sebelumnya harus berharokat fathah. Apabila sebelumnya berharokat selain fathah, maka dia akan menjadi mad. Waw dan sukun, waw dan ya sukun tersebut akan menjadi mad. Insya Allah mudah saja untuk melafadzkan huruf waw dan ya ini, waw dan ya yang sukun ini, karena kita sering temui, kita sering membaca bahkan. Artinya kita baca seperti biasa saja. Kalau di bahasa Indonesia kan, maka yang ya sukun ini misalkan hamzah ketemu ya sukun, ai, maka a dengan y, ya. Kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, maka huruf ya yang sukun tersebut adalah huruf y. Kemudian kalau waw, waw sukun, au misalkan, maka huruf yang sukun, waw yang sukun tersebut kita ganti dengan huruf w. Kita analogikan sebagai huruf ya dan huruf w. Tidak boleh diganti dengan huruf i. Ya, misalkan ya sukun kita baca ai, ai, ya. Atau waw sukun
kita ganti dengan u. Au, ya, bukan i, bukan u, tapi y dan w. Lafadznya seperti ini, ai. Kemudian kalau waw, au, ya, au, begitu. Dan untuk huruf waw maka kita harus memonyongkan mulut kita. Au, seperti itu. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, maka ketika ya sukun, ini terdapat satu lafadz yang sering kita terjatuh pada kesalahan ini, yaitu kaf yang fathah sesudahnya ya sukun. Biasanya kita baca dengan kei, ya, alam taro keifa. Kafnya tidak sempurna fathahnya. Yang benar adalah kaifa. Kafnya kita fathahkan ka, kemudian kita sukunkan ke ya yang sukun, kaifa. Jadi tidak boleh diganti dengan kaifa. Ini mungkin penyebabnya adalah karena sering kita dengar atau mungkin kita sendiri yang melafadzkan dalam bahasa sehari-hari ketika kita menanyakan kabar seseorang, maka kita melafadzkannya seperti itu, ya. Kaifa haluk, ya, apa kabarmu, ya. Kita lafadzkan dengan kaifa haluk atau kaif hada atau kaif hal, ya. Dan itu diperbolehkan. Ketika kita ngobrol sehari-hari, melafadzkan seperti itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah terbawa-bawa dalam bacaan Al-Quran kita. Dan itu ada memang, ya, bahasa yang seperti itu ada, yaitu bahasa Arab yang amiyah, bahasa Arab azam, artinya bahasa Arab yang tidak fushah, bahasa Arab yang tidak fasih. Jadi melafadzkannya seperti tadi, kaif hal, kaif haluk, dan yang lain sebagainya. Dan untuk di Al-Quran maka tidak boleh seperti itu. Jadi kafnya harus kita sempurnakan fathahnya, ka, kaifa. Dan untuk huruf-huruf yang lain tidak masalah, ya, kayaknya cuma huruf kaf saja yang keliru untuk ya yang sukun. Adapun untuk waw yang sukun, maka harus berhati-hati ketika sebelum waw sukun tersebut adalah huruf yang tebal. Ya, maka harus berhati-hati ketika waw yang sukun tersebut adalah huruf yang tebal. Karena sering kita mengganti huruf yang tebal tersebut, menggantinya dengan huruf tipis. Misalkan watawasau bil sabri watawasau bil marhamah. Di situ huruf shad kita lafadzkan dengan sau. Maka ini mengganti huruf shad yang tebal dengan sin, dengan huruf tipis. Yang benar adalah so, tetap kita tebalkan. Sau, ya, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Dan lafadz-lafadz yang lain sering kita temui bahwa huruf yang tebal, yang fathah sesudahnya waw sukun, maka sering kita menggantinya dengan huruf yang tipis. Qaulun, ya, bukan kaulun, tapi qaulun. Kemudian khaufin, tidak khaufin tapi khaufin, ya. Dan lafadz-lafadz yang semisal itu. Jadi harus hati-hati ketika waw sukun sebelumnya huruf tebal yang berharokat fathah. Untuk penulisan maka sangat mungkin sekali kita membedakan antara ya yang fungsinya sebagai mad dan ya yang fungsinya sebagai lin, atau waw yang fungsinya sebagai mad dan waw yang fungsinya sebagai lin, karena berbeda secara penulisan. Untuk waw dan ya yang fungsinya sebagai mad, maka sukunnya tidak ditulis. Kemudian untuk waw dan ya sukun yang fungsinya sebagai lin, maka sukunnya ditulis. Begitu. Jadi insya Allah otomatis ketika ya dan waw enggak ada sukunnya, sudah kita baca panjang karena fungsi ya dan waw tersebut sebagai mad. Ya, insya Allah mudah untuk pelajaran kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca latihannya halaman 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, untuk ya yang sukun satu lagi kesalahannya selain kaf tadi, kaifa. Ini juga sering yaitu syaito. Ya, mungkin untuk kesalahan yang di tempat ini disebabkan karena setelah ya yang sukun, ya setelah lin, di sebelahnya ada huruf to yang tebal. Sehingga kita sering tidak menyempurnakan lin ini. Tidak menyempurnakan ya yang sukun ini. Terkadang kita merubahnya menjadi syaito. Syai, ya, ini juga tidak tepat karena shin harus kita sempurnakan fathahnya syaito, ya, atau mungkin lafadz-lafadz yang tidak tepat lainnya. Misalkan syaito, ya, iya-nya terlalu berlebihan ketika mensukunkan. Artinya harus berhati-hati di lafadz ini karena setelah ya sukun di sini ada huruf to yang tebal. Jadi harus sempurna ya sukunnya baru kita lafadzkan huruf to yang tebal tersebut. Asyaito. Asyaito. Baik, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Khairun. Khairun. Khairin. Khairin. Lauhin. Lauhin. Baik, ada lagi kesalahan untuk waw yang sukun, yaitu tidak memonyongkan mulut sehingga lafadznya berubah menjadi o. Lau, yaumiddin, lauhin. Harusnya lau, ya, w, bukan o. Begitu. Kita lanjutkan. Yaumin. Yaumin. Wailun. Wailun. Qaulun. Qaulun. Nah, mungkin ketika ketemu lafadz yang seperti ini, kalau kita sedikit agak kesusahan melafadzkan qaulun, maka caranya yaitu qafnya difathahkan dulu, qa, kemudian dikasih w atau disukunkan ke waw, difathahkan dulu qa, kemudian qau supaya enggak berubah menjadi kaf. Qaf ini supaya tidak berubah menjadi kaf. Kita lanjutkan. Ainun. Ainun. Ghairu. Ghairu. Untuk ghain antum pribadi, ya, ghainnya masih awalannya itu tidak pas. Memang dia rokhawah harus ada awalan, tapi awalannya tidak berbentuk e. Ghairu, tidak e tapi ghain yang memanjang. Gho, seperti itu. Gho. Gho. Tidak gho, ya, tidak e. Kita ulang. Ghairu. Ghairun. Ghairu. Itu ada e-nya, ada e-nya. Ghairu, yang benar gho. 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 Ya. Ghairu. Ghairu. Naam. Yauman. Yauman. Syai'in. Syai'in. Baik, lafadz ini yang kita bahas tadi, yaitu syai. Hati-hati merubah menjadi syai, ya. Oh, ini juga mungkin salah satu penyebabnya adalah terpengaruh dengan bahasa yang tadi juga, ya, karena kita sering ngomong mungkin atau mungkin dengar dengan bahasa sehari-hari kita melafadzkannya syai, ya, syai, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Khaufin. Khaufin. Laisa. Laisa. Kaifa. Kaifa. Syai'an. Syai'an. Ilaina. 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 Ya, dipanjangkan sedikit, ya, karena harus beda. Tadi kemarin di video sebelumnya kita sebutkan bahwa kalau sudah sampai pada materi mat, maka harus benar-benar beda mana huruf yang dia benar-benar pendek, mana huruf yang mana dia ada matnya. Ya,
Jangan samar. Ini panjang atau tidak? Gitu. Tapi harus nampak perbedaannya. Kaidan kaidan alaina. alaina Kaidan. kaidan. Oh, di sini kaidannya ada 2 ya. Mungkin ini kesalahan dalam mencetak. Tapi nggak apa-apa, kita lafadzkan 2 kali. Kita lanjutkan. Alaiha. alaiha Alaika. alaika Ra'ainahu. ra'ainahu. Hati-hati mengganti huruf hamzah dengan huruf ain ya. Ra'ai bukan, tapi ra'ai. Ra'ainahu. Thayyib. Kemudian juga harus hati-hati ketika hak yang dhammah sebelumnya nun. Nun dia kita tahu bahwa dia huruf yang keluar dari al-khayshum. Nah, kemudian hu jangan terpengaruh dengan huruf nun. Hu-nya jangan masuk hidung. Intinya seperti itu. Ra'ainahu. Ra'ainahu. Ya. Kalau kita sebut nahu, itu haknya masuk hidung. Artinya kalau ada suara sengau, itu menandakan bahwa haknya masuk hidung. Kita lanjutkan. La raiba. La raiba. Quraisyin. Quraisyin. Ilaika. Ilaika. Wa ra'aita. Wa ra'aita. Itu hamzahnya seperti ain. Wa ra'aita. Nah, dan di lafadz yang seperti ini wawunya harus kita jaga agar dia tetap tipis. Waro. Karena setelah waw huruf ro yang tebal. Jadi terkadang kita melafadzkannya woro, wo, itu waw yang tebal. Jadi harus kita jaga wawunya agar dia tetap tipis. Ra'auhum. Ra'auhum. Ara'aita. Ara'aita. Nah, kalau di lafadz yang seperti ini yang harus kita jaga 2 huruf, yaitu huruf hamzah yang pertama, huruf hamzah yang kedua. Oro'o. Wah, itu tebal semua ya. Jadi terpengaruh oleh ro yang tebal. Jadi hamzah harus kita tipiskan kedua-duanya. Kita lanjutkan. Bainahunna. Bainahunna. Baik, yang seperti ini harus kita jaga agar haknya murni kita lafadzkan lewat al-jauf, ya, lewat mulut. Karena di sebelahnya ada huruf nun. Setelahnya juga ada huruf nun. Jadi hu-nya ini terkadang ikut terpengaruh sehingga hu-nya masuk hidung. Hu, ya. Nahu. Hati-hati jangan sampai haknya masuk hidung. Kita lanjutkan. Ainaini. Ainaini. Baik. Bainahuma. Bainahuma. Wabanaina. Wabanaina. Yarawnaha. Yarawnaha. Abdaini. Abdaini. Rajulaini. Rajulaini. Fir. Di sini ro-nya tipis. Fir. Coba. Fir. Bagus, sudah tipis tapi masih banyak getaran. Jadi harus sedikit getarannya. Jangan fir. Ya itu sudah tipis tapi masih banyak getarannya. Fir. Fir. Nah, itu masih tebal. Yang pertama tadi sudah bagus, sudah tipis, cuman harus sedikit getarannya. Fir. Fir. Nah, fir. Fir. Thayyib. Fir'auna. Fir'auna. Kita ulang. Fir'auna. Ini wawunya masuk hidung, ya. Au harus tidak boleh masuk hidung. Ini masalahnya adalah di huruf ainnya. Huruf ainnya sudah masuk hidung jadi ke bawah-bawah. Di setelah huruf waw yang sukun huruf nun pula, ya. Jadi saling mempengaruhi. Jadi tidak ada yang masuk hidung kecuali pas mau melafadzkan huruf nun. Itu masuk hidung memang karena nun dia huruf yang keluar dari al-khayshum.
Adapun sebelum-sebelumnya tidak boleh masuk hidung. Ainnya nggak boleh, wawunya masuk hidung juga nggak boleh. Fir'auna. Fir'auna. Thayyib. Autadan. Autadan. Alaihim. Alaihim. Oh, Masya Allah. Himnya, haknya nggak masuk hidung. Wasyafataini. Wasyafataini. Thayyib. La syai'un. La syai'un. Oh iya, untuk ya yang sukun usahakan jangan terlalu panjang ya ketika mensukunkan ya tersebut. La syai'un, terlalu panjang. Huruf apapun itu ketika sukun dia cuma setengah harokat. Jangan terlalu panjang. Nanti jadi gunnah. La syai'un ya, terlalu panjang atau mungkin nanti jadi lebih dari setengah harokat karena semua huruf yang sukun cuma punya setengah harokat. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Alaikum. Alaikum. Naumakum. Naumakum. Baik. Haitalaka. Haitalaka. Solihaini. Solihaini. So. Ya, jangan maju mulutnya. Coba so. Nah. Solihaini. Solihaini. Ya laitalana. Ya laitalana. Baik, di ahsan insyaallah barakallahu fik. Di latihan yang kita baca, maka kita juga harus perhatian dengan mat ya, perhatian dengan mat. Contohnya seperti ini, ketika ada dua mat, ya laitalana, di sini ya-nya ada alifnya, kemudian nunnya ada alifnya, yang sama seperti ini maka harus kita samakan panjangnya. Ya-nya panjangnya 2 harokat, kemudian nunnya juga panjang 2 harokat. Biasanya untuk mat yang berada di akhir ini kita sedikit lengah ya, sedikit lalai sehingga nunnya kurang panjang ya. Nunnya lebih pendek dari huruf ya, yang mana keduanya punya alif, artinya sama-sama harus kita panjangkan 2 harokat. Jadi di latihan ini maka kita harus perhatian kepada mad ya, madnya harus kita seragamkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melafadzkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Sesungguhnya orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka dia bersama dengan malaikat yang taat lagi mulia. Dan untuk yang masih terbata-bata tidak usah berputus asa, karena yang masih terbata-bata dia mendapatkan 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala asalkan kita tidak patah semangat, tidak putus asa, tetap istiqomah dalam membaca atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena 2 pahala tersebut adalah pahala usaha kita, pahala perjuangan kita, dan pahala yang lainnya, pahala yang satunya lagi yaitu pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Kalau kita tidak berusaha kemudian kita putus asa, maka kita tidak mendapatkan 2 pahala, tidak mendapatkan pahala-pahala yang begitu banyak dari pahala membaca Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.